الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين المؤمنين وجعل الضياق على قلوب الكافرين والمنافقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada khutbah Jumat kali ini, di hari yang mulia ini, khatib ingin mengajak diri khatib pribadi serta jamaah sekalian untuk kita mari sama-sama merenungi, memahami dan mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, terlebih kita para kepala rumah tangga, dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari siksa api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, di mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun giladun shidad, di dalamnya terdapat malaikat yang kasar lagi keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka para malaikat tidak pernah bermaksiat, tidak pernah menentang akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum, di dalam ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang-orang yang beriman untuk senantiasa menjaga diri mereka, kemudian juga menjaga keluarga mereka agar tidak tersentuh api neraka. Yang mana Allah jelaskan betapa dahsyatnya adab di dalam api neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Yang bahan bakarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dari kalangan manusia dan senantiasa dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras lagi kasar, yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu ini memberikan pelajaran penting kepada kita agar senantiasa setiap kita berusaha untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita agar tidak tersentuh dan terseret ke dalam api neraka. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita agar kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita agar tidak terseret ke dalam api neraka, na'udzubillah. Maka para ulama menjelaskan ada banyak cara, ada banyak kiat sebagai bentuk ikhtiar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Yang pertama dijelaskan oleh para ulama, jika kita ingin menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka adalah senantiasa dengan mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai adab, nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai pendidikan agama Islam kepada diri kita dan keluarga kita. Sebagaimana hal ini
Dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ketika beliau mengomentari ayat di atas. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarkan mereka, keluarga mereka, nilai-nilai agama, wa addibuhum, dan nilai-nilai adab, nilai-nilai pendidikan agama Islam. Karena memang ma'asyiral muslimin, inilah yang menjadi kewajiban bagi kita, terutama kepala keluarga, untuk mengajarkan, menanamkan nilai-nilai pendidikan agama kepada keluarga kita, agar keluarga kita selamat dari siksa api neraka. Dan hal ini juga dijelaskan oleh Ad-Dhahhak rahimahullah. Beliau mengatakan, haqqun 'alal muslim an yu'allima ahlahu. Sebuah kewajiban yang harus diajarkan dan menjadi hak keluarga kita, yaitu mengajarkan nilai-nilai agama kepada keluarga. Min qarabatihi wa imaihi wa abidihi, dari karib kerabat kita, hamba sahaya laki-laki dan wanita kita. Apa yang kita ajarkan? Ma faradallahu alaihim wa ma nahahumullah. Apa yang Allah wajibkan kepada mereka dan apa yang Allah larang kepada mereka. Maka ini memberikan satu pelajaran penting bagi kita. Kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka, begitu juga keluarga kita, maka ajarkan kepada keluarga kita nilai-nilai agama Islam, pendidikan agama Islam, nilai-nilai adab, nilai-nilai akhlak, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara yang kedua, di antara bentuk ikhtiar kita menjaga diri kita dan keluarga kita agar tidak terseret dan terjerumus ke dalam siksa api neraka yang sangat dahsyat, adalah dengan mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai pendidikan tauhid kepada keluarga kita. Dan yang dimaksud dengan menanamkan, menumbuhkan nilai-nilai tauhid kepada keluarga kita, yaitu dengan memastikan bahwa seluruh komponen keluarga kita, mulai dari kita sebagai kepala rumah tangga, istri kita, anak kita, semuanya mentauhidkan Allah dan tidak menduakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Karena semua kita sepakat bahwa kunci keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah ketika mereka mentauhidkan Allah dan meninggal dalam keadaan tauhid. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih kita semua ketahui bahwa seluruh nabi dan rasul Allah utus kepada setiap kaum dengan membawa ajaran dan syariat yang sama, yaitu agar setiap kita hanya beribadah kepada Allah, agar setiap kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang nabi dan rasul, tujuannya أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, dan jauhilah segala sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kiat yang kedua sebagai ikhtiar dan langkah kita dalam rangka menjaga diri kita dan keluarga kita agar tidak terseret ke dalam api neraka, yaitu memastikan bahwa seluruh komponen keluarga kita semuanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara kiat dan ikhtiar dalam rangka menjaga diri kita dan keluarga kita agar tidak terseret ke dalam api neraka adalah dengan senantiasa mengajarkan, mengingatkan keluarga kita akan pentingnya menjaga salat yang 5 waktu. Ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum. Mari kita mengambil hikmah dari apa yang Allah ceritakan tentang Nabi Ismail alaihi salam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Ismail karena beliau senantiasa berusaha untuk mengingatkan dan memerintahkan keluarganya untuk menjaga sholat. Bayangkan Nabi Ismail, seorang nabi yang mulia,
tidak menjadikan merasa dirinya aman bahwa keluarganya pasti menjaga sholat yang 5 waktu. Beliau berusaha untuk senantiasa memerintahkan keluarganya untuk menjaga sholat yang 5 waktu. Sehingga Allah puji di dalam Al-Quran. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Dan ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisah Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di. Sesungguhnya Ismail itu adalah seorang nabi yang benar-benar menepati janjinya. Wa kana rasulan nabiyya. Dan Nabi Ismail adalah seorang nabi dan rasul. Kemudian Allah puji, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan Nabi Ismail adalah seorang nabi yang senantiasa menyuruh keluarganya untuk senantiasa menjaga salat, waz zakah, dan membayar zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan Nabi Ismail adalah seorang nabi yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memberikan pelajaran penting juga kepada kita. Jika Nabi Ismail saja senantiasa terus memerintahkan keluarganya untuk menjaga salat yang 5 waktu padahal beliau adalah seorang nabi dan rasul, maka tentu kita sebagai kepala keluarga, sebagai bentuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, perintahkan keluarga kita untuk senantiasa menjaga salat yang 5 waktu. Terlebih kita semua faham bahwasanya salat adalah amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Dan kita tahu bahwa salat merupakan rukun yang kedua yang sangat agung setelah 2 kalimat syahadat. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abadu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya benar, dia senantiasa menjaga salat, faqad aflaha wa anjah, maka sungguh dia beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Tapi kalau salatnya enggak benar, dia enggak menjaga salat yang 5 waktu, maka sungguh dia menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karenanya, berusahalah kita menjadi kepala keluarga, menjadi seorang ayah, seorang bapak yang senantiasa memerintahkan keluarga kita untuk menjaga salat yang 5 waktu agar kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Kemudian yang keempat, di antara ikhtiar dan cara agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita agar tidak terseret ke dalam api neraka, hendaklah setiap kita, terutama para kepala keluarga, para ayah, para bapak, menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap dirinya dan keluarganya. Karena ma'asyiral muslimin, sekecil apapun amanah yang Allah amanahkan kepada kita berupa anugerah keluarga akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ingatlah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk tanggung jawab paling besar yang harus kita selalu ingat dan tanamkan kepada diri kita sebagai kepala keluarga adalah memastikan dan memperhatikan keluarga kita bahwasanya tidak terjadi kemaksiatan dan kemungkaran di dalam rumah dan keluarga kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa ada kepala keluarga, ada laki-laki yang tidak akan dimasukkan ke dalam surga dikarenakan mereka ridho dengan kemungkaran yang terjadi pada keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah." Ada 3 orang kata Nabi yang Allah akan haramkan baginya surga. Yang pertama adalah mudminul khamri, orang yang pecandu minuman khamr. Kemudian yang kedua wal'aq, orang yang durhaka pada orang tua. Dan yang ketiga adalah ad-dayyuth, laki-laki yang dayyuth, kepala keluarga yang dayyuth. Apa itu dayyuth? Alladzi yuqirru fi ahlihi al-khubtha, yaitu mereka kepala keluarga yang meridhoi, yang menyetujui adanya kemungkaran yang terjadi pada keluarganya. Kepala keluarga yang seperti ini, kata Nabi SAW, tidak akan dimasukkan ke dalam surga, bahkan Allah haramkan baginya surga. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, sebagai kepala rumah tangga,
Sebagai bentuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, hendaklah kita menjadikan keluarga kita ya sebagai keluarga yang hidup amal ma'ruf dan nahi mungkarnya. Dan kita orang yang paling bertanggung jawab untuk melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara perkara yang sering dilupakan oleh kepala keluarga, para lelaki, adalah mengingatkan anak dan istrinya, anak wanita dan istrinya untuk menutup aurat. Sebagian kita senantiasa memerintahkan anaknya untuk sholat, memerintahkan anaknya membayar zakat, memerintahkan keluarganya untuk berpuasa, karena itu merupakan kewajiban. Tetapi lupa bahwasannya kewajiban juga adalah menutup aurat. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ketika istri kita dan anak wanita kita tidak menutup auratnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima." Kata Allah, wahai para nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan istri orang-orang yang beriman, agar mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Karena yang demikian itu mereka jauh lebih dikenal, dan mereka lebih terjaga, tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita hanya rajin memerintahkan anak kita untuk sholat, puasa dan zakat, tetapi kita lupa bahwasanya kewajiban juga yang harus dilakukan oleh setiap muslimah adalah menutup auratnya. Oleh karenanya setiap kita para pemimpin rumah tangga akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tadi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ingat, kita yang harus menjaga diri kita dan keluarga kita agar mereka tidak terseret ke dalam api neraka, yaitu dengan memastikan bahwasanya seluruh keluarga kita, anak istri kita, mereka senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang pertama, khatib telah mengingatkan diri khatib pribadi serta jamaah sekalian dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, terlebih kita kepada para kepala keluarga, para lelaki, untuk senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita agar tidak terseret ke dalam api neraka. Dan di antara cara ikhtiar kita menjaga diri kita dan keluarga kita agar tidak terseret ke dalam api neraka, yang pertama adalah dengan menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai pendidikan Islam, nilai-nilai adab dan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan kepada keluarga kita nilai-nilai agama, karena itulah yang akan menjaga mereka, yang akan senantiasa melindungi keluarga kita untuk tidak melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa seluruh komponen keluarga kita, mulai dari diri kita sendiri sebagai seorang ayah, seorang bapak, kemudian istri kita, anak kita, semuanya mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Karena tauhid adalah kunci keselamatan dan menjadi sebab terbesar kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaklah setiap kita memerintahkan agar seluruh keluarga kita untuk menjaga salat yang 5 waktu. Karena salat adalah amalan yang paling agung, amalan pertama yang akan dihisab dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Kemudian yang keempat, jadilah orang tua, para kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, yaitu memastikan bahwasannya tidak ada kemungkaran dan kita tidak meridhoi
adanya keburukan yang terjadi pada keluarga kita. Dan terutama kita pastikan bahwa seluruh keluarga kita menjalankan apa yang Allah wajibkan, dan di antara yang Allah wajibkan kepada istri dan anak wanita kita adalah menutup auratnya dengan menggunakan hijab yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sebagaimana Allah perintahkan salat, sebagaimana Allah perintahkan puasa, sebagaimana Allah perintahkan zakat dan kewajiban-kewajiban yang lain. Ingat, kita sebagai kepala keluarga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia pimpin ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mendidik keluarga kita sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.